kasih Ustaz. Pertama-tama mungkin saya di sini ya selaku pribadi, apa yang saya sampaikan itu mungkin belum tentu benar, mungkin ada yang paling benar, maka saya tidak bisa menyampaikan kalau pendapat saya itu pendapat teman-teman saya institusi pada umumnya, karena saya khawatir dengan keterbatasan dengan kekurangan saya. Tapi sesuai dengan kemampuan, keilmuan dan pendapat saya, bahwa rezeki itu adalah amanah, ya. Kalau dia amanah, rezeki itu di segi dunia harus kita bersyukur, karena Tuhan sudah menjanjikan kalau kamu bersyukur akan kutambah, katanya, gitu. Kemudian karena dia itu amanah, berarti dia itu juga, rezeki itu juga ujian. Kemudian rezeki itu kita tidak bisa memandang itu sebagai zahir, tapi banyak sekarang di dalam kehidupan kita, semua orang, hampir semua orang, saya sendiri termasuk, yang melihat itu cuma rezeki itu adalah zahir. Ya, karena kita lupa, begitu diambil kenikmatan kita satu, contohnya, kita punya penglihatan yang bagus, tahu-tahu kita diberi kekurangan penglihatan, mata kita minus, mungkin minus 8 atau gimana, baru kita merasakan ternyata rezeki nikmat itu lebih mahal. Pada saat kita sehat, kemudian kita mengalami suatu sakit, banyak keluar uang segala macam, ternyata itu rezeki juga. Ketika diambil baru kita terasa ternyata nikmat sehat itu rezeki yang luar biasa. Padahal itu yang kita terima sehari-hari kan, udara, kemampuan kita dari muda kita suka lupa. Jadi untuk itu kami mengajak semua yang permisa dimanapun juga berada, marilah kita sama-sama menjemput rezeki ini dengan takwa dan memahami rezeki itu bukan semata-mata zahir. Batin kita, kemampuan kita untuk menuntut ilmu, untuk beribadah, menerima nasihat orang lain, menerima hal-hal yang baik dari orang lain, itu sebenarnya itu adalah rezeki yang baik bagi kita semua. Masya Allah. Demikian. Terima kasih Pak Maijen. Silakan. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jemaah sekalian, Pak Maijen, juga pengurus SEP, Serikat Ekonomi Pesantren, mudah-mudahan terus diberkahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Poin yang penting sekali dalam kajian tasawuf mengenai rezeki ini, kita jemput dengan takwa, tingkatkan kemakrifatan kita, semakin mengenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang segala-galanya, walillahil asmaul husna, Allah lah yang memiliki nama-nama yang indah, sifat-sifat yang sempurna. Maka rumusnya adalah dekati Allah, kenali Allah, maka Allah akan mendekat kepada kita. Kalau kita ibarat dalam hadis qudsi mendekat satu jengkal, Allah akan menghampiri satu hasta. Kalau kita mendekat satu hasta, Allah akan mendekat satu depak. Kalau kita mendekat kepada Allah ibarat seperti berjalan, Allah akan mendekat menghampiri kita seperti berlari. Jangan salahkan Allah, siapapun juga, ketika rezeki kita sempit, banyak problem, lemah ilmu, lemah harta, lemah kekuasaan. Kita sendiri yang tidak mengenal Allah, sehingga kita tidak mampu menggali potensi yang Allah berikan kepada kita. Allah berkehendak menurunkan agama, lahir manusia ke muka bumi bukan untuk lemah, tapi justru rofahiyah. Rofahiyah itu bahagia di dunia, bahagia di akhirat kelak. Maka oleh sebab itu, kenali Allah, tunduklah kepada Allah dengan hati yang total, pasrah kepada Allah. Maka di situ Allah akan datang. Fadhkuruni adzkurkum, ingatlah kalian kepadaku, aku yang akan ingat. Firman Allah, aku akan ingat kalian. Ingatnya Allah kepada hambanya, membimbingnya, menolongnya, memberikan rezekinya, memberikan solusi-solusi dari problem-problem kita semua. Baik, Masya Allah. Saya jazakallah khair, terima kasih banyak. Pak Maijen juga terima kasih. Teman-teman dari pengurus SEP terima kasih banyak. Dan pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, rezeki itu bisa dijemput dan harus dijemput dengan jalan ketakwaan. Jangan fokus dengan rezeki, tapi fokuslah dengan Sang Maha Pemberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jika ketakwaan adalah kunci pintu rezeki, maka sebenarnya kemaksiatan kita lah justru yang menjadi penutup rezeki itu. Mudah-mudahan kita semakin giat dalam ketakwaan dan semakin menghindarkan diri dari kemaksiatan. Saya undur diri, Zaman Fauzi, mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa terus saksikan Serambi Islami. Kita akan terus
mengaji dan mengkaji tentang tasawuf agar hati kita semakin bening, semakin bersih, dan semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ini, siapkan hati, kita akan sama-sama berdoa bermuhasabah bersama guru kita, Syekh Muhammad Fathur Rahman Al-Abi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jemaah sekalian, mari kita tundukkan kepalanya, muhasabah, introspeksi, walaupun hanya beberapa menit ke depan. Banyak nikmat Allah yang telah berikan kepada kita, mulai dari nikmatul ijad, nikmat Allah jadikan nikmat eksistensi kita sebagai manusia, bukan sebagai makhluk yang lain. Ini adalah karunia yang sangat besar. Dan Allah pun beri rizki, nikmat, imdad, penyertaan hidup. Allah tidak biarkan manusia hidup di muka bumi tanpa rizki, nikmat, penyertaan. Bahkan Allah berikan agama sebagai pedoman, jalan, petunjuk dalam menjalankan tugas misi-misi mulia kita di muka bumi ini. Kesempatan masih ada sebelum ruh kita belum ada di tenggorokan. Betapa ruginya ketika kita menyesal bertobat kepada Allah, tapi ruh kita sudah ditenggorokan ketika sakaratul maut. Itulah gambaran Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Lalu kemudian ajal kematiannya tiba. Dia menjerit ketika nafsunya tidak ada harapan untuk hidup lagi. Tertunduk nafsunya, lalu terbuka hatinya akan hidayah Allah. Dia ngaku iman kepada Allah, amantu. Akan tetapi pintu tobat telah tertutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tobatnya Fir'aun ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jawaban al-an, kenapa baru sekarang? Kesempatan masih ada di hadapan kita untuk memperbaiki diri, bertobat kepada Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki barokah lewat takwa tunduk kita kepada Allah dalam kehidupan ini. Mari angkat kedua tangan kita bermunajat kepada Allah. Doa adalah kekuatan bagi orang-orang yang beriman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka bihi nabiyyuka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nasta'iduka ma sta'adaka minhu nabiyyuka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqa wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, bersihkan hati kami dari seluruh hijab hati kami, hijab yang akan menghalangi hubungan kami dengan Engkau ya Rabb, hubungan kami dengan sesama manusia. Tumbuhkan dalam hati kami sifat-sifat yang terpuji, kesadaran akan wujudnya Engkau. Engkau zat yang senantiasa menggenggam kami dan menggenggam seluruh urusan makhluk-makhluk yang di langit dan bumi. Bangkitkan kesadaran itu selama-lamanya sampai akhir hayat, supaya kami mampu mengisi lembaran demi lembaran dengan amal soleh yang ikhlas atas nama. Ya Rabb, kematian adalah kepastian. Kami tidak bisa menghindar dari kematian. Tapi persiapkan kematian, al-istidadu lil maut qabla nuzul. Persiapkan kami, bangkitkan kami hari demi hari sampai hari yang terakhir. Sehingga kematian kami adalah kematian husnul khatimah. Jiwa yang sedang tenang, jiwa yang ridho, jiwa yang siap, bahkan berharap ingin segera berjumpa denganmu. Ya Rabb, jauhkan kematian kami dari kematian su'ul khatimah, kematian orang-orang yang sedang lalai, orang-orang yang sedang menjauh dari agama, orang-orang yang bahkan mati di tempat kemaksiatan. Wal'iyadzubillah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, sinari keluarga kami, jadikan kami sebagai pemimpin dan pemimpin dalam keluarga untuk istri dan anak-anak kami. Jadikan anak-anak kami generasi yang bertakwa. Engkau berikan ilmu manfaat di saat kami sudah ada di alam barzakh. Mereka menggantikan dakwah, sujud, dan berikan kemanfaatan kepada orang lain yang lebih besar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.